Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan tugas presentasi penganggaran perusahaan dengan materi anggaran variabel. Selamat menyaksikan. Baik, anggota kelompok kami yang pertama ada Haji Aryansyah, yang kedua ada Hanum Aulia Tridiani, yang ketiga ada Keisha Malika, yang keempat ada saya sendiri Sabrina Mutia. Materi yang akan kami bawakan yang pertama adalah pengertian anggaran variabel, yang kedua perilaku biaya, yang ketiga manfaat penyusunan anggaran variabel, yang keempat faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel, yang kelima metode variabilitas biaya, yang keenam penyusunan anggaran variabel. Baik, yang pertama itu ada pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel ini adalah jenis anggaran yang disusun berdasarkan perkiraan biaya yang akan bervariasi sesuai dengan tingkat aktivitas atau volume produksi suatu perusahaan. Berbeda dengan anggaran tetap yang tidak berubah terlepas dari perubahan dalam volume produksi, anggaran variabel ini juga akan menyesuaikan diri dengan fluktuasi dan dalam output. Dengan kata lain, anggaran variabel ini mencerminkan hubungan langganan antara biaya dan tingkat aktivitas sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pengeluaran yang diharapkan dalam situasi yang berbeda. Baik, yang selanjutnya ada perilaku biaya. Pengertian perilaku biaya ini mengacu pada cara biaya berubah sesuai respon terhadap perubahan dalam tingkat aktivitas, seperti volume produksi atau penjualan. Memahami perilaku biaya sangat penting dalam manajemen keuangan karena membantu perusahaan dalam perencanaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Lalu, dalam pengendalian biaya ini ada 3 kategori utama perilaku biaya yang perlu diketahui. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, dan yang terakhir ada biaya semi variabel atau semi variable cost. Lalu yang pertama ini kita memiliki biaya tetap. Biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume produksi dalam jangka pendek. Contohnya itu sewa gedung, gaji manajer tetap, dan biaya asuransi. Meskipun produksi meningkat atau menurun, biaya ini tetap sama. Lalu selanjutnya adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya ini yang berubah secara langsung seiring dengan perubahan volume produksi. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pengemasan. Jadi semakin banyak produksi yang dihasilkan, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir ada biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya yang memiliki komponen tetap dan komponen variabel. Biaya ini juga tetap pada tingkat tertentu, tetapi akan meningkat seiring dengan peningkatan volume produksi. Contohnya, biaya listrik yang memiliki biaya tetap bulanan ditambah biaya penggunaan per kilowatt. Ini berarti bahwa meskipun ada biaya tetap, biaya total ini juga akan meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan. Baik, selanjutnya adalah manfaat dan tujuan. Manfaat dari anggaran variabel yaitu mempermudah manajemen untuk mendapatkan gambaran yang jelas jika terjadi perubahan kegiatan operasional entitas. Perubahan ini dapat saja terjadi meskipun perencanaan sudah disusun dengan baik. Informasi bagaimana dampak perubahan operasional akan sulit diketahui jika penyusunan anggaran tetap. Selain itu juga, agar pengawasan pemakaian dana menjadi lebih mudah, manajemen akan lebih mudah mengetahui besaran dana yang diperlukan pada tiap tingkatan kegiatan sehingga pengeluaran dana yang diperlukan pada setiap tingkat kegiatan diketahui dengan betul. Tujuan utama untuk penyusunan anggaran variabel adalah untuk memperlihat sejauh mana dan bagaimana tiap elemen biaya dipengaruhi volume atau hasil produksi. Anggaran variabel menjadi pedoman bagaimana masing-masing elemen biaya yang berubah mengikuti perubahan atas volume produksi. Konsep variabilitas biaya mendasari anggaran variabel di mana biaya tersebut dapat dihubungkan dengan kegiatan atau output entitas, dan jika hubungan sedemikian rupa, pada dasarnya biaya merupakan fungsi dari 2 faktor yaitu waktu dan output. Selanjutnya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel. Yang pertama, penentuan
relevant range. Relevant range adalah suatu interval yang dinyatakan dengan tingkat output tertentu, di mana anggaran variabel bersangkutan masih dapat dipakai atau masih berlaku. Yang kedua ada jam mesin langsung, direct machine hour. Yang kedua jam kerja langsung, direct labor hour. Yang keempat jam reparasi langsung, direct repair hour. Yang kelima kilowatt per jam kWh. Baik, selanjutnya ada metode variabilitas cost. Variabilitas biaya adalah konsep penting dalam manajemen keuangan yang mengacu pada bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau output. Dalam konteks ini, biaya dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan semi variabel seperti yang di bagian perilaku biaya yang sudah dijelaskan. Lalu metodenya itu yang pertama ada metode taksiran langsung atau direct estimate method, yaitu digunakan dalam situasi tertentu di mana analisis kuantitatif tidak memungkinkan, seperti saat memulai operasi baru atau ketika ada perubahan signifikan dalam metode produksi. Yang kedua, ada metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method, yaitu metode ini menggunakan dua titik dari data tingkat kegiatan tertinggi dan terendah untuk menghitung biaya variabel per unit. Misalnya, jika biaya pada titik tertinggi adalah 28 juta pada 12.000 unit dan pada titik terendah adalah 22 juta pada 9.000 unit, maka perhitungan biaya variabel per unit dapat dilakukan dengan rumus yang ada di samping, yaitu biaya variabel per unit sama dengan selisih biaya dibagi selisih volume, yaitu 6 juta dibagi 3.000 sama dengan 2.000 unit. Lalu yang terakhir ada metode korelasi atau correlation method, yaitu menggunakan analisis statistik untuk menganalisis data historis guna menentukan hubungan antara biaya dan tingkat output. Metode ini seringkali melibatkan regresi linear untuk memperkirakan bagaimana biaya akan bervariasi di masa depan berdasarkan data masa lalu. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh soal. Di antara taksiran anggaran Departemen Reparasi dan Perawatan yang akan dipergunakan untuk menyusun variabel budget tahun mendatang adalah sebagai berikut, yaitu diminta untuk susunlah variabel budget bentuk tabel dengan kenaikan 5.000 jam reparasi. Susunlah variabel budget bentuk formula dan hitung besarnya variabel budget pada 37.500 jam reparasi. Di sini ada budget tahun mendatang, yaitu ada jenis biaya terdiri dari gaji pegawai, material reparasi, dan lain-lain. Dan juga ada 25.000 jam reparasi, 28.000 jam reparasi, dan 42.000 jam reparasi, serta 45.000 jam reparasi. Oke, next Nom. Yaitu untuk variabel budget bentuk tabel dengan kenaikan 5.000 jam reparasi, untuk mencari biaya variabel per jam, yaitu harga tertinggi dikurang dengan harga terendah dibagi jam tertinggi dikurang jam terendah. Untuk mencari biaya tetap per jam sama dengan harga terendah dikurang jam terendah dikali biaya variabel per jam. Untuk pos gaji besarnya tetap 75.000. Untuk pos material reparasi, variabel per jam yaitu Rp410.000 dikurang Rp250.000 dibagi Rp45.000 dikurang Rp25.000, hasilnya Rp160.000 dibagi Rp20.000 sama dengan variabel per jam yaitu Rp8.000 per jam. Dan untuk biaya tetap per jam, Rp250.000 dikurang Rp25.000 dikali Rp8 sama dengan Rp50.000. Dan untuk 30.000 jam reparasi sama dengan 50.000 ditambah 30.000 dikali Rp8 sama dengan Rp290.000. 35.000 jam reparasi sama dengan 50.000 ditambah 35.000 dikali Rp8 sama dengan Rp330.000. Dan 40.000 jam reparasi sama dengan 50.000 ditambah 40.000 dikali Rp8 sama dengan Rp370.000. Dan untuk pos lain-lain, variabel per jam sama dengan Rp255.000 dikurang Rp175.000 sama dengan dibagi Rp45.000 dikurang Rp25.000, hasilnya yaitu Rp80.000 dibagi Rp20.000 sama dengan Rp4 per jam. Dan untuk biaya tetap per jam sama dengan Rp175.000 dikurang Rp25.000 dikali Rp4 sama dengan Rp75.000,
Dan 30.000 jam reparasi sama dengan 75.000 ditambah 30.000 dikali Rp4 sama dengan Rp195.000. Dan 35.000 jam reparasi sama dengan 75.000 ditambah 35.000 dikali Rp4 sama dengan Rp215.000. Dan 40.000 jam reparasi sama dengan 75.000 ditambah 40.000 dikali Rp4 sama dengan Rp235.000. Next, Om. Ini variabel budget untuk tabel. Jenis biaya terdiri dari gaji pegawai, material reparasi, dan lain-lain, serta jumlah. Dan untuk jam reparasi seperti yang di awal, yaitu kenaikan 5.000 jam reparasi. Dari 25.000 sampai 50.000 jam reparasi. Untuk gaji pegawai, biaya tetapnya yaitu tetap 75.000 dan material reparasi. Untuk terendahnya yaitu 250.000 dan maksimalnya yaitu 410.000. Dan untuk biaya lain-lain, untuk terendahnya yaitu 175.000 dan untuk tertingginya yaitu 255.000. Dan di jumlah terendah yaitu 500.000 pada 25.000 jam reparasi dan tertinggi yaitu 740.000 di 50.000 jam reparasi. Next, Om. Dan ini variabel budget untuk formula keterangannya yaitu ada maksimum, minimum, dan selisih, serta jam reparasi, gaji pegawai, material reparasi, atau lain-lain. Komponen variabel untuk gaji pegawai yaitu Rp0 selisihnya, dan untuk material reparasi sama dengan 160.000 dibagi 20.000 jam sama dengan Rp8. Dan untuk lain-lain yaitu 80.000 dibagi 20.000 jam sama dengan Rp4. Dan untuk komponen tetapnya yaitu untuk gaji pegawai sama dengan 75.000, material reparasi 250.000 dikurang 25.000 dikali Rp8 sama dengan Rp50. Dan untuk lain-lainnya yaitu 175.000 dikurang 25.000 dikali Rp4 sama dengan Rp75.000. Next, Om. Ini lebih lengkapnya variabel budget untuk formula. Jenis biayanya terdiri dari 3, yaitu gaji pegawai, material reparasi, dan lain-lain, serta jumlahnya. Dan ada biaya tetap, biaya variabel per jam reparasi. Biaya tetap gaji pegawai yaitu 75.000 dan biaya variabel per jam atau reparasinya tidak ada. Dan material reparasi biaya tetapnya 50.000 dan biaya variabel per jam reparasi yaitu Rp8 dan lain-lain 75.000. Biaya variabel atau jam reparasinya yaitu Rp4 dan untuk jumlahnya Rp12.000 dengan biaya variabel atau jam reparasinya yaitu Rp12. Dan untuk formulanya yaitu 200.000 ditambah 12X. Dan besarnya variabel budget pada 37.500 jam reparasi yaitu formulanya Y sama dengan 200.000 ditambah 12X sama dengan 200.000 ditambah 12 dikali 37.500, hasilnya yaitu Rp650.000. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.